bagian ke-6 bentuk perkalian. Nah, di sini jika ada fx, fungsi fx sama dengan ux kali vx, maka untuk turunan dari fungsi fx sendiri, yaitu u aksen x kali dengan v aksen x, kemudian ditambah dengan ux kali dengan v aksen x, di mana aksen ini nanti adalah turunan dari u dan turunan dari v. Kalian bisa juga menggunakan f aksen x atau turunan dari fungsi x, yaitu u aksen v turunan dari fungsi u, kemudian kali v ditambah dengan u v aksen. Nah, contohnya di sini turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 1 kali dengan 3x tambah 2 adalah berapa? Nah, kalau soal seperti ini, yang pertama kita tulis ulang soalnya dulu. X sama dengan x kuadrat ditambah dengan x dikurangi dengan 1 kali 3x tambah 2. Nah, dari sini kita misalkan dulu mana yang sebagai u dan mana yang sebagai v. Nah, misalnya di sini yang sebagai u adalah x kuadrat tambah x dikurangi dengan 1. Kemudian kalau ini sebagai u berarti 3x tambah 2, ini sebagai v. Nah, dari sini karena di rumusnya ada u aksen atau turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v, maka dari sini kita misalkan untuk perhitungan di sebelah kanan ini. Kita buat pemisalan. Jadi misal u-nya tadi adalah x kuadrat tambah x dikurangi dengan 1. Sehingga turunan dari fungsi u atau u aksennya adalah 2-nya turun ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1 maka pangkatnya 1, jadi nggak usah ditulis. Kemudian ditambah dengan turunan dari x saja adalah 1. Kemudian dikurangi turunan dari konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Nah, 0 ini tidak perlu ditulis. Jadi turunan u yaitu 2x tambah 1. Nah, sekarang kita cari turunan dari fungsi v. V-nya adalah 3x tambah 2. Maka v aksen turunan dari fungsi v yaitu turunan dari yang ada variabelnya. Nah, di sini yang ada variabel adalah 3x, berarti turunan dari 3x adalah 3. Nah, 2-nya ini nggak perlu dicari turunannya karena turunan dari konstanta adalah 0. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sehingga di sini f aksen x atau turunan dari fungsi x yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kemudian u aksen dan v-nya dari yang pemisalan tadi kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh u aksennya adalah 2x tambah 1. Kemudian v-nya adalah berapa? V-nya adalah 3x tambah 2. Kemudian ditambah u-nya adalah x kuadrat tambah x kurangi 1 dikali dengan v aksennya adalah 3. Nah, kita operasikan, jadi 2x kali dengan 3x yaitu 6x kuadrat. Kemudian 2x kali dengan 2 yaitu 4x. Kemudian 1 kali dengan 3, 3x. 1 dikali dengan 2 yaitu 2. Kemudian ditambah x kuadrat tambah x kurangi 1 kali 3 yaitu 3x kuadrat ditambah dengan 3x dikurangi dengan 3. Nah, dari sini baru kita kelompokkan yang sama. Yang sama ada apa saja? 6x kuadrat dan 3x kuadrat. Kita kelompokkan jadi 6x kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat, kemudian ditambah 4x tambah 3x ditambah dengan 3x. Kemudian konstanta ini 2 dikurangi dengan 3. Nah, sehingga diperoleh 6 tambah 3 yaitu 9x kuadrat. 4 ditambah 3 ditambah 3 lagi yaitu 10x dikurangi dengan 1.
Nah, ini masih perkalian. Bagaimana kalau bentuk soalnya itu pembagian? Nah, kalau bentuk soalnya adalah pembagian, seperti yang bentuk ketujuh ini, bentuknya adalah fx sama dengan ux bagi dengan vx, maka untuk mencari turunan dari fungsi fx sendiri, yaitu u aksen x kali dengan vx, kemudian dikurangi dengan ux kali dengan v aksen x, kemudian dibagi dengan vx kuadrat. Nah, kalau di perkalian tadi kan di sini ditambah ya. Tapi kalau di pembagian di sini dikurangi, kemudian ada dibagi dengan Vx kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham. Di sini contohnya adalah turunan dari fungsi Fx sama dengan 3x dikurangi 1 dibagi dengan x kuadrat tambah 3 adalah berapa? Nah, penyelesaiannya kita tulis ulang saja untuk soalnya, yaitu fx sama dengan 3x dikurangi 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, sama dengan sebelumnya, kita misalkan dulu mana yang sebagai u dan mana yang sebagai v. Nah, misalnya di sini untuk pembilang yang atas ini kita misalkan sebagai u, dan penyebut ini kita misalkan sebagai v. Langsung saja di sini misal untuk u-nya tadi adalah 3x dikurangi 1, maka u aksennya sendiri turunan dari 3x kurangi 1 yaitu 3. Nah, sedangkan untuk v-nya adalah x kuadrat tambah 3. X kuadrat ditambah 3. Maka turunan dari v atau v aksennya adalah 2 turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1, jadi tinggal 2x saja. Nah, di sini langsung saja kita terapkan, kembali ke sini ya. Jadi f aksen x atau turunan dari fungsi x, rumusnya tadi adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, ini sama dengan yang bentuk ini. Ini yang saya hilangkan untuk x-nya saja. Kita substitusikan untuk u aksen v dan uv aksen serta u-nya serta v-nya juga. Nah, kita substitusi dari yang pertama untuk u aksen. Nah, di sini u aksennya ada 3. Kemudian kali dengan v-nya. V-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 3. X kuadrat tambah 3 dikurangi U berapa tadi? U-nya adalah 3x dikurangi 1 kali V aksennya turunan dari V yaitu 2x. Nah, dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Nah, sehingga di sini kita operasikan 3 kali x kuadrat yaitu 3x kuadrat. 3 kali 3 9. Nah, dikurangi dengan di sini 3x kali 2x 6x kuadrat. Kemudian negatif 1 kali 2x yaitu negatif 2x dibagi dengan x kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan 3x kita kelompokkan ya, 3x kuadrat. 3x kuadrat dikurangi dengan berapa ini? 6x kuadrat. Min kali dengan min yaitu plus 2x ditambah dengan 9 dibagi dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 dikurangi 6 yaitu negatif 3x kuadrat ditambah dengan 2x tambah dengan 9 dibagi dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 2. Nah, selesai. Oke, selanjutnya untuk turunan berantai. Ini turunan berantai jika diketahui fx-nya adalah ux pangkat n. Jadi fungsinya ada pangkat. Nah, maka untuk mencari turunannya dari fx sendiri yaitu n ini turun ke depan, jadi n kali dengan ux, pangkatnya dikurangi 1 tetap, tapi dikali lagi dengan u aksen x atau turunan dari fungsi u.
Langsung ke contoh soal. Di sini tentukan turunan fungsi berikut. Nah, untuk soal yang A, ada fungsi fx sama dengan 2 dikurangi 6x pangkat 3. Oke, karena di sini bentuknya pangkat ya. Pangkat ini kan ada fungsi 2 dikurangi 6x, ini kan fungsi. Kemudian ada pangkatnya, berarti ini sama dengan ux pangkat dengan n. Nah, karena seperti ini, maka nanti untuk mencari turunannya adalah n, ya n-nya turun ke depan, kali dengan ux, pangkatnya dikurangi 1, kali lagi dengan u aksen x. Langsung saja, di sini kita tulis ulang. Untuk soalnya adalah fx sama dengan 2 dikurangi 6x pangkat 3. Nah, 2 dikurangi 6x ini kita ibaratkan sebagai u, sehingga kalau u-nya tadi adalah 2 dikurangi 6x, maka turunan dari u sendiri, yaitu kita mencari turunan yang ada variabelnya. Yang tidak ada variabel kita abaikan. Di sini ada variabel adalah negatif 6x. Nah, turunan dari negatif 6x sendiri yaitu negatif 6. Nah, sehingga di sini kalau kita mencari turunan dari fungsi fx, tadi rumusnya adalah n ya, dikali dengan ux, pangkatnya dikurangi 1, dikali dengan u aksen x. Nah, n-nya berapa? N-nya adalah 3. Jadi 3 ini kan pangkat ya, n-nya adalah 3. 3 kali dengan ux. Ux-nya berapa? Ux-nya adalah 2 dikurangi 6x. Nah, begini pangkatnya. Pangkat 3 dikurangi 1 adalah 2 dikali dengan u aksen x. Nah, u aksen atau turunan dari u sendiri yaitu negatif 6. Nah, sehingga di sini yang kita kalikan, ini yang ada 3 dan negatif 6 yang kita kalikan. Jadi 3 dikali dengan negatif 6 yaitu negatif 18 kali dengan x-nya tadi adalah 2 dikurangi 6x pangkat 2. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua dari turunan berantai. Di sini ada fungsi fx sama dengan akar dari 2 dikurangi x kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah turunan dari fungsi fx. Untuk penyelesaiannya, karena di sini bentuk akar, maka kita jadikan bentuk pangkat terlebih dahulu. Nah, kita tulis ulang dulu. Untuk fx sama dengan akar dari 2 dikurangi x kuadrat. Nah, kita jadikan bentuk pangkat. Ingat ya dulu, akar dari x. Nah, ini akar dari x, maka kalau kita rubah ke bentuk pangkat yaitu x-nya tetap. Nah, x di sini kan pangkatnya 1, sedangkan akar kalau tidak ada tulisannya maka pangkatnya adalah 2. Jadi kalau dirubah ke bentuk pangkat yaitu x pangkat 1 per 2. Nah, kemudian kalau misalnya ada lagi akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, misalnya seperti ini. Maka kalau dijadikan bentuk pangkat jadi x pangkat 2 per 3. Nah, kalau fungsinya, misal fungsinya ada juga akar x dikurangi 1. Nah, x dikurangi 1 ini kan pangkat 1. Maka kalau jadikan bentuk pangkat dari akar tersebut yaitu x dikurangi 1, pangkatnya adalah 1 per 2. Nah, kita terapkan di sini. Jadi kalau di soal ini kan ada fx sama dengan akar dari 2 dikurangi x kuadrat. Nah, kalau jadikan bentuk pangkat jadi fx sendiri sama dengan 2 dikurangi x kuadratnya tetap. Nah, pangkatnya adalah 1 per 2. Nah, kalau sudah bentuk pangkat, turunan dari fungsi fx sendiri tadi adalah n kali dengan ux, pangkatnya dikurangi 1 dikali dengan turunan dari fungsi u atau u aksen x.
Nah, sekarang U-nya berapa di sini? U-nya adalah 2 dikurangi dengan X kuadrat. Ini untuk U, sedangkan untuk N-nya adalah 1/2. Nah, sekarang karena ada U aksen atau turunan dari U, berarti kita buat pemisalan. Jadi misal, kalau U-nya tadi adalah 2 dikurangi dengan X kuadrat, maka U aksennya adalah negatif 2X. Kenapa negatif 2X? Karena kalau kita mencari turunan, berarti yang dilihat adalah yang ada variabel. Oke, kita substitusikan untuk U dan U aksennya ke rumus dari turunan berantai, yaitu F aksen X sama dengan N-nya berapa di sini? 1/2. U-nya adalah 2 dikurangi X kuadrat, pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya 1/2 dikurangi dengan 1, kali dengan turunan dari fungsi U-nya adalah negatif 2X. Oke, dari sini 1/2 dan negatif 2X ini kita kalikan. Kita kali sehingga diperoleh F aksen X begini. Negatif 2X dibagi dengan 2 kali dengan 2 dikurangi X kuadrat. Nah, pangkatnya 1/2 atau setengah dikurangi 1, yaitu negatif 1/2. Oke, nah sekarang di sini 2 dibagi 2 bisa ya? Bisa, jadi sisa 1 kali X yaitu X saja. Sehingga diperoleh F aksen X yaitu negatif X kali dengan 2 dikurangi X kuadrat pangkat negatif 1/2. Nah, di sini pangkatnya bentuk negatif, bisa juga kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, ingat dulu kalau merubah ke dalam bentuk pangkat positif ya, kalau misalkan ada A pangkat negatif 1, maka kita rubah ke bentuk pangkat positif jadi 1/A. Nah, misalkan lagi juga ada A pangkat negatif 1/2. Nah, A pangkat negatif 1/2 ini kalau dirubah ke bentuk pangkat positif yaitu 1/A-nya tetap, tapi pangkatnya adalah 1/2. Nah, di sini ada A pangkat 1/2. A pangkat 1/2 ini juga bisa kita rubah lagi dalam bentuk akar. Jadi 1/akar dari A. Nah, akar pangkat 2 dari A. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini ada negatif X kali dengan 2 dikurangi X kuadrat pangkat negatif 1/2. Nah, ini jadi kalau dirubah ke bentuk pangkat positif, F aksen X sama dengan negatif X-nya tetap, tapi jadi pembilang. Kemudian penyebutnya di sini 2 dikurangi X kuadrat. Ya, 2 dikurangi X kuadrat. Ini 2 dikurangi X kuadrat. Nah, pangkatnya bukan pangkat negatif lagi, tapi pangkat positif. Nah, karena pangkat positifnya di sini adalah 1/2, bisa juga dirubah ke bentuk akar. Nah, kalau dijadikan bentuk akar untuk penyebutnya, jadi diperoleh F aksen X yaitu sama dengan negatif X dibagi dengan akar pangkat. Pangkat berapa? Pangkatnya 2, jadi tetap ya. Akar pangkat 2 dari 2 dikurangi X kuadrat.